Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemirsa, Presiden AS Joe Biden pekan lalu memberikan keringanan hukuman bagi sekitar 1.500 orang dan mengampuni 39 orang lainnya. Menurut Gedung Putih, ini menjadi tindakan meringankan hukuman terbanyak dalam sehari dalam sejarah Amerika Serikat. Dan berikut kita simak informasi selengkapnya dari VOA. Ada apa sih dengan White House? Jelang akhir masa jabatannya, Biden pekan lalu memberikan keringanan hukuman bagi hampir 1.500 orang yang menjalani masa hukuman penjara yang panjang dan juga mengampuni hukuman 39 orang lainnya. Menurut Gedung Putih, ini menjadi tindakan pengurangan hukuman terbanyak dalam sehari dalam sejarah Amerika Serikat. Lalu siapa aja yang Biden ampuni hukumannya? Mereka yang diampuni Biden berusia antara 36 tahun hingga 75 tahun. Setengahnya adalah laki-laki dan setengahnya lagi adalah perempuan. Mereka dihukum karena kejahatan tanpa kekerasan seperti pelanggaran narkoba, penipuan, atau pencurian. Biden yang sekitar sebulan lagi masa jabatannya habis sebelumnya telah meringankan 122 hukuman dan mengampuni 21 lainnya. Beberapa yang diampuni Biden adalah mereka yang dihukum karena kepemilikan dan penggunaan ganja di wilayah federal dan DC. Ada juga seorang militer AS yang dihukum karena berhubungan seks sesama jenis yang konsensual. Namun, beberapa pihak mempertanyakan keputusan Biden ini. Contohnya, Gubernur Pennsylvania Joe Shapiro mengatakan Biden sangat salah dalam mengampuni Michael Conahan yang dihukum pada 2011 karena perannya dalam skema Kids for Cash, di mana anak-anak dikirimkan ke pusat penahanan nirlaba dengan imbalan suap jutaan dolar dari penjara swasta. Pemerintahan Biden mengatakan keputusan terkait siapa saja yang diampuni tidak dibuat berdasarkan individual, melainkan berdasarkan keputusan seragam yang diberikan kepada orang-orang dengan catatan perilaku baik selama menjadi tahanan. Angka orang yang diberi keringanan hukuman oleh Biden itu kemungkinan meningkat. Sebelumnya, Biden telah mengatakan ia akan mengambil lebih banyak langkah dalam beberapa minggu ke depan. Donald Trump yang akan menjabat kembali sebagai Presiden AS pada 20 Januari mendatang mengatakan pada hari pertamanya menjabat sebagai Presiden, ia juga akan mengampuni para perusuh yang terlibat dalam serangan gedung Capitol pada 6 Januari 2021. Saat menjabat sebagai Presiden, Donald Trump dan Barack Obama juga memberikan keringanan hukuman dengan jumlah besar pada akhir masa jabatan mereka. Jadi gimana nih tanggapan kamu? Terus komen ya. Usai penundaan pemberlakuan UU anti-deforestasi Uni Eropa hingga akhir 2025, organisasi lingkungan mengkhawatirkan keberlanjutan pengundulan hutan di Indonesia. Mereka pun mendorong perbaikan tata kelola sawit di Indonesia mengikuti standar Uni Eropa. Dan berikut informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rio Tuasikal dari VOA. Undang-Undang Anti-Deforestasi Uni Eropa atau EUDR disahkan pada 2023 dan melarang impor 7 komoditas termasuk sawit ke blok tersebut jika produksinya melibatkan penggundulan hutan. Undang-undang ini adalah yang pertama di dunia dan dianggap krusial dalam melawan laju deforestasi. It's the first time you would have the European Union, so we're talking about a bloc of many, many countries, saying that it is illegal to import commodities linked to deforestation into the EU. Relevant to Indonesia, that would be palm, cocoa, rubber, pulp and paper, timber. Would have to make sure that they are produced legally. Uni Eropa resmi menunda implementasi EUDR selama 12 bulan. Akan berlaku mulai 30 Desember 2025 bagi perusahaan besar dan 30 Juni 2026 bagi usaha mikro dan kecil. Meski ada penolakan dari sejumlah pihak, EUDR telah mendapat dukungan dari sejumlah perusahaan di Eropa. Because they want certainty. Like they don't want this back and forth, what's going to happen. They've spent a lot of money preparing. And they're ready. And I think we're seeing that with a lot of companies across the board. Uni Eropa adalah tujuan ekspor terbesar keempat untuk sawit Indonesia. Nomor 1 dipegang oleh Tiongkok, disusul India, kemudian Afrika, sementara Amerika Serikat menempati posisi kelima. Namun industri sawit memang tidak mudah dilepaskan dari penggundulan hutan. Sebuah kajian dari University of Maryland di Amerika Serikat mengungkap bahwa dalam kurun waktu 1991 sampai 2020, Indonesia kehilangan 25% hutan. Dari seluruh lahan hutan yang dibuka, 28% berubah menjadi lahan sawit. Aktivis lingkungan memprediksi penundaan EUDR akan berdampak pada berlanjutnya penggundulan hutan di Indonesia.
Terlebih ada 17,1 juta hektar hutan alam yang sudah masuk dalam izin konsesi. Jadi dia hutan alam tapi sudah dibebani izin. Nah itu kan sudah ada license untuk mendeforestasi secara formal. Indonesia telah membentuk sertifikasi kelapa sawit lewat Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO sejak 2011. Pemerintah terus meyakinkan Uni Eropa untuk mengakui standar tersebut. Namun hal ini disangsikan pengamat. Pada beberapa hal itu masih kurang. Belum ada larangan anti deforestasinya. Sementara yang disyaratkan EUDR itu benar-benar segregated. They're not recognizing Rainforest Alliance or RSPO along with these government standards, and so companies have to do their own due diligence. Alih-alih memaksakan ISPO, Indonesia didorong untuk berbenah, terutama terkait penyediaan data geolokasi yang jadi standar Uni Eropa. Jadi Kementerian Kehutanan, kemudian Perhutani, bahkan itu mau punya kayak geolokasi semuanya. Itu hal-hal yang sebenarnya bagus dan bisa membantu proses di EUDR ini. Sementara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menyatakan akan memanfaatkan penundaan EUDR untuk memperbaiki ekosistem sawit. Dari Washington DC, Rio Tuasikal, VOA. Dalam rangka cipta kondisi aman dan damai, sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bahwa semua anggota Polri dan ASN di lingkungan Polri adalah pengemban fungsi kehumasan. Seluruh personel Divisi Humas Polri didorong untuk berperan aktif. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.